Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 671-675. Akan kulihat. Kenapa kamu tidak bisa mengampuniku? Jericho Lee mencibir. Xiao Juan, segera panggil satpam dan usir dia keluar. Hari ini adalah upacara pembukaan perusahaan Rende. Tamu seperti itu tidak diterima di sini. Katakanlah dia di sini untuk mencari kesalahan. Song Tan memberi topi besar pada Jericho Lee. Jericho Lee menatapnya dengan dingin, bagaimana, main trik? Wah, jika kamu tidak membayarku hari ini, berlututlah dan minta maaf. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kemarahan Song Tan seakan tak terkendali. Jericho Lee memandangnya, lalu menatap tangannya yang tergenggam erat dan membuangnya. Pergilah. Dengan keras, Song Tan terlempar keluar seperti karung pasir. Aduh. Song Tan terjatuh lagi, dan rasa sakit itu membuatnya berteriak, ini membunuhku, kakiku. Wanita itu terkejut dan bergegas, sayang, apa kabar? Di mana lukanya? Berani menyentuh, karena takut melukai orang secara tidak sengaja. Song Tan menghela nafas dan menggertakkan giginya, aduh, itu membunuhku. Bajingan kecil terkutuk itu, beraninya kamu memukul orang. Kita tidak boleh melepaskannya hari ini. Melihat pria itu telah menderita kejahatan sebesar itu, Xiao Juan merasa tertekan dan marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon seseorang. Namun, begitu dia berbalik untuk melihat ke arah di mana Jericho Lee berada, dia menemukan orang itu sudah menghilang. Bagaimana dengan orang-orang? Wanita itu membeku. Song Tan tertegun. Untuk sesaat, dia hampir melupakan rasa sakitnya. Di mana pria lain itu? Di mana sosok Jericho Lee? Beberapa orang yang lewat, melihat Song Tan yang malu, juga memasang tatapan bingung, berpikir apa yang kedua orang ini lakukan. Sial. Biarkan dia kabur. Song Tan menjadi tenang dan menjadi lebih marah. Bagaimana sekarang, sayangku? Wanita tidak tahu. Song Tan bangkit dari tanah dan melihat jas yang tertutup debu di tubuhnya. Dia jelas tidak bisa memakainya lagi. Wajahnya berubah-ubah dan dia menggigit giginya, jangan pedulikan dia, sudah terlambat. Kamu cepat membeli satu set baru dari toko terdekat. Akan segera pergi. Xiao Juan tidak terlalu peduli. Dia melarikan diri dengan tas dan sepatu hak tingginya. Song Tan mengepalkan tangannya dan memandangi orang-orang yang datang dan pergi di depan pintu, sialan. Jangan menimpaku, bajingan kecil, atau aku akan membuatmu hidup seolah-olah kamu sudah mati. Orang, melewati kerumunan, menemukan orang-orang perusahaan, dan membawanya menemui Cheng Hai. Tuan Muda Li. Cheng Hai saling menyapa sambil tersenyum. Jericho Lee mengangguk, bagaimana persiapanmu? Ini akan dimulai dalam waktu kurang dari setengah jam, dan hampir semua orang yang seharusnya sudah tiba. Bagus. Jericho Lee mengangguk puas, setelah upacara pembukaan, ingatlah untuk menjaga keamanan tempat kejadian dengan baik, jangan biarkan orang yang ingin membuat masalah, tahu. Cheng Hai tertegun, akankah ada orang yang datang untuk membuat masalah? Apakah mereka akan melihat pasarnya dirampas? Jericho Lee mencibir, pada awalnya, ketika perusahaan baru dibuka, tidak jarang kita menemui hal seperti itu. Khususnya, ketika memasuki pasar di 7 kota besar, 7 keluarga besar telah menghalangi dan menggunakan cara menanam dan membingkai. Tidak ada perusahaan yang akan menyaksikan pesaing barunya bersaing untuk mendapatkan daging di piringnya. Dalam sebuah industri, ketika sebuah perusahaan pemula sangat menarik perhatian, biasanya hanya ada 2 perusahaan. Mereka diakuisisi oleh perusahaan lama yang asli, atau mereka bangkrut. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bertahan dan akhirnya berkembang menjadi perusahaan besar. Meski ukuran perusahaan Rende tidak kecil, namun hanya terbatas di Provinsi Huizhou. Dibandingkan dengan ibu kota, ini hanyalah cabang pertama dari perusahaan Rende. Perusahaan-perusahaan lama tersebut tidak akan membiarkan perusahaan baru berkembang, dan mereka pasti akan menjadi batu sandungan. Jadi begitu. Cheng Hai dapat ditunjuk oleh Dou Shuai untuk menjadi presiden cabang Beijing, dan tentu saja memahami kebenaran industri. Dia bukan orang biasa. Setelah memikirkannya, ia segera memikirkan cara yang mungkin diambil rekan-rekannya yang lain, maka ia segera menelepon sekretarisnya dan menjelaskan sesuatu. Xiao Wang, biarkan orang-orang di tim keamanan memperkuat patroli mereka, dan pada saat yang sama, biarkan penjaga keamanan di pintu melakukan verifikasi identitas dengan ketat, dan pada saat yang sama, biarkan Departemen Informasi menghitung daftar orang yang hadir. Upacara pembukaan hari ini, dan dapatkan salinannya. Setelah penjelasannya, Cheng Hai segera menatap Jericho Lee, Li Shao, saya tidak tahu apakah ada yang hilang saat saya melakukan ini.
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, puji Jericho Lee dengan puas. Mendengar ini, Cheng Hai merasa lega. Orang-orang yang hadir pada upacara itu pasti campur aduk. Pasti ada beberapa orang dari perusahaan lain di industri yang sama, sebagian besar datang untuk mendapatkan informasi. Mereka harus memperhatikannya. Tentu saja bagaimana cara menghadapinya, jaga dirimu baik-baik, jangan terlalu banyak, agar tidak jatuh ke mulut, tapi juga tidak boleh menyala, jangan sampai orang mengira perusahaan Rende adalah kesemek lembut yang baik untuk diganggu. Apakah kamu mengerti? Li Sao, aku mengerti. Saya akan sangat berhati-hati. Cheng Hai tidak berani mengendur, dia sangat jelas, jika penampilannya tidak mumpuni, Jericho Lee tidak akan pernah membiarkannya bertahan di posisi ini. Dia telah melakukan banyak upaya untuk naik ke posisi Presiden Cabang Beijing. Dia tidak ingin digantikan, jadi dia akan melakukan semuanya dengan baik tanpa ada yang mengingatkan. Dengan cara ini, aku pergi ke ruang tunggu dulu, supaya tidak ada yang melihatku. Aku akan keluar setelah upacara dimulai. Setelah memberi perintah, Jericho Lee berbalik dan pergi. Cheng Hai menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan suasana hatinya. Dia membuat panggilan telepon dan segera sekretarisnya, Xiao Wang, berlari mendekat. Tapi ketika Dang Hai melihat tangannya yang kosong, dia mengerutkan kening, di mana daftar personelnya. Apakah Anda tidak mendapatkan daftarnya dari Departemen Informasi? Wajah Xiao Wang menjadi sedikit pucat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Presiden, Direktur Departemen Informasi tidak ada di sini. Saya tidak dapat menemukan orang lain di Departemen Informasi. Apa? Kapan Song Tan belum ke perusahaan? Begitu Cheng Hai mendengar ini, dia menjadi marah. Saya tidak dari semua departemen. Upacara pembukaan hari ini istimewa. Akankah perusahaan bersiap pada jam 7? Sekarang sudah hampir jam 9, tapi dia belum juga datang. Dia sangat marah karena Song Tan tidak menganggap serius bisnis sebesar upacara pembukaan. Dia sendirian di sana. Itu membuatnya setengah marah. Apakah kamu meneleponnya? Cheng Hai segera bertanya. Xiao Wang mengangguk, aku sudah bermain beberapa kali, tapi aku lolos, tapi tidak ada yang menjawab. Bajingan. Bukankah cucu ini masih tidur di rumah? Cheng Hai marah dan murung. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Song Tan. Bab 672 Du. Suara panggilan telepon panjangnya 1 abad. Ding. Ketika telepon tersambung, Cheng Hai langsung marah, Song Tan, kamu sudah dewasa kan? Jam berapa? Kamu belum datang ke perusahaan. Kurasa kamu belum mau melakukannya. Tan di ujung sana sedikit bingung, dan wajahnya dengan cemas menjelaskan, Presiden, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud terlambat, aku. Diam. Kapan? Ada banyak sekali alasannya. Cheng Hai langsung menyela omong kosongnya, seolah dia tidak ingin mendengar penjelasannya sama sekali. Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak membawa daftar orang-orang yang menghadiri upacara dalam 10 menit, kamu akan berkemas dan segera pergi. Muncul. Saat dia menutup telepon, Song Tan bingung. Xiao Juan di satu sisi tidak mengerti kekhawatirannya, sayang, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Presiden memarahimu. Dia menyalahkanku karena terlambat dan melakukan hal-hal buruk. Cheng Hai mengatupkan giginya, dan kemarahan yang besar muncul di wajahnya. Itu semua kesalahan pada bajingan kecil itu. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah lama berada di perusahaan itu. Karena gesekan dengan Jericho Lee, pakaiannya kotor, jadi Xiao Juan harus membeli satu set baru untuk sementara. Butuh waktu hampir setengah jam. Dia sedang terburu-buru, tapi dia tetap tidak bisa menyusul. Dia sudah menyiapkan daftar orang yang akan menghadiri upacara tersebut. Dia bersiap untuk mengirimkannya ke Cheng Hai, dan dia menerima telepon dari Cheng Hai. Bajingan kecil itu, jangan biarkan kami bertemu dengannya lagi, atau kami tidak akan membiarkannya pergi. Pria itu dimarahi oleh Cheng Hai, dan dia juga sangat marah. Suasana hati Song Tan bisa dibilang buruk, tapi dia tetap harus menahannya. Kemarahannya di dalam hatinya, saya harus segera mengirimkan daftar itu kepada Presiden, atau saya akan dipecat. Dia tidak berani menunda-nunda dan bergegas ke kantor Presiden dengan membawa berkas daftar itu. 5 menit kemudian, Song Tan menyerahkan dokumen itu dengan berkeringat. Cheng Hai hanya berkata dengan dingin, keluar dari sini. Song Tan marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Ketika aku pergi, aku mengepalkan tinjuku dan semakin membenci Jericho Lee, bajingan kecil, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Setelah mendapatkan daftar personel, Cheng Hai menyuruh sekretarisnya pergi, mengunci diri di kantor, mulai mempelajari daftar tersebut, dengan cermat memeriksa identitasnya, dan mengelilingi beberapa orang yang mencurigakan. Usai lingkaran, saya menelepon tim keamanan dan meminta mereka memberikan perhatian khusus.
Setengah jam kemudian, di lantai pertama gedung perusahaan, aula luas penuh dengan orang. Di platform tengah banyak terdapat bunga dan karpet merah. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Selamat pagi, hadirin sekalian. Saya sangat senang Anda punya waktu luang hari ini untuk menghadiri upacara pembukaan perusahaan Rende Jingcheng." Ada tepuk tangan meriah. Saya yakin Anda harus memiliki pemahaman tentang perusahaan. Perusahaan Rende berasal dari kota Luzhu, Provinsi Huizhou. Pada awalnya, perusahaan ini terbatas pada pengembangan regional kota Luzhu. Belakangan terus berkembang. Hanya dalam beberapa bulan, hal ini menciptakan keajaiban komersial. Sekarang menjadi perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Memiliki puluhan cabang. Kini, Beijing sebagai fokus pengembangan perusahaan Rende mulai memasuki pasar modal, sehingga terciptalah perusahaan baru ini. Hari ini adalah upacara pembukaan perusahaan baru. Sekarang mari kita sambut Tuan Cheng Haicheng, CEO perusahaan, untuk berbicara. Untuk perusahaan Rende, meskipun bisnisnya pada awalnya hanya terbatas di Provinsi Huizhou, namanya masih sangat terkenal di Tiongkok. Secara khusus, efek buruk dari pil Huayu 5 elemen membuat semua orang di industri perawatan kesehatan dan kosmetik takut. Selain pemberitaan media kali ini, begitu dibukanya perusahaan baru perusahaan Rende menarik perhatian dunia luar. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya, dengan senyuman di wajahnya, melangkah ke peron dan mengambil mikrofon dari pembawa acara. "Halo semuanya, saya Cheng Hai, CEO perusahaan baru. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak omong kosong. Produk utama perusahaan Rende adalah pil Wuxing Huayu. Saya rasa efek dari tablet kodok ini seharusnya sudah tidak asing lagi bagi banyak orang sejak lama. Alasan mendirikan perusahaan baru bukan hanya untuk kebutuhan bisnis perusahaan, tetapi juga respon terhadap tuntutan konsumen. Hari ini, saya di sini untuk mengumumkan upacara pembukaan ibu kota perusahaan Rende dengan tepuk tangan meriah. Upacara pembukaan dimulai. Pengumuman seremonial, pidato, lalu tentang prospek perkembangan perusahaan, arah masa depan dan sebagainya, lalu diselingi dengan beberapa proyek pertunjukan. Di bawah panggung, Jericho Lee melewati kerumunan, mencari sudut yang relatif tenang untuk beristirahat. Dia melihat ke depan dan ke belakang di antara kerumunan dan menemukan beberapa orang mencurigakan di tengah kerumunan. "Yah, sudah kuduga, apakah kamu ingin melihat perusahaan dibuka dengan lancar? Tapi bisakah kamu menghentikannya?" Jericho Lee memasang ekspresi dingin dan meremehkan di sudut mulutnya. Dia berpura-pura tidak peduli dan beristirahat dengan baik. Saat itu, "Nak, beraninya kamu masuk ke sini." Mendengar suaranya, Jericho Lee sedikit terkejut dan merasa sedikit familiar, jadi dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu, dan melihat pemilik suara itu, menatapnya dengan marah. Segera, pihak lain maju dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak tahu betapa menyebalkannya kamu berdengung seperti lalat?" Jericho Lee menunjukkan ekspresi tidak sabar. Nada ini langsung membuat marah Song Tan. "Nak, tahukah kamu bahwa kamu baru saja menabrakku dan membuatku merasa malu dan hampir kehilangan pekerjaan?" Jericho Lee memandangnya dan mencibir, "Itulah yang pantas kamu dapatkan. Apa hubungannya orang ini dengan kehilangan pekerjaannya? Bukan karena dia mencubit leher Song Tan dan membiarkannya menabraknya. Bagaimana dengan Song Tan? Itu semua salahnya." Song Tan semakin marah, "Sial. Bajingan kecil, suaramu masih tinggi sehingga itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu." "Oh, apakah itu benar?" Jericho Lee menyeringai dan menatapnya dengan aneh, "Siapa yang memberimu begitu banyak keberanian?" "Liang Xiaoru." "Bajingan." Song Tan tidak tahan. Dia bergegas dan meraih kerah Jericho Lee. Dia berkata dengan keras, "Bajingan kecil, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, aku akan membunuhmu. Tahukah kamu siapa saya? Saya direktur perusahaan Rende. Ada banyak cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Mata Jericho Lee terasa dingin. Detik berikutnya, dia dengan cepat menatap matanya dan meraih pergelangan tangan Song Tan dengan backhandnya. Keringat DC. Ah. Song Tan merasa tangannya akan patah, saat itu juga dia merasa akan mati mendadak. Bab 673. Teriakan Song Tan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Apa masalahnya? Apakah ada perkelahian? Orang-orang terkejut. Tentunya mereka tidak menyangka ada orang yang berani membuat onar di acara penting seperti upacara pembukaan perusahaan Rende. Tahukah Anda, latar belakang perusahaan Rende tidaklah kecil. Apakah Anda lelah membuat masalah pada saat-saat seperti itu? Dasar bajingan. Tangan Song Tan yang lain menutupi tangan kanannya yang lumpuh, dan matanya tertuju pada Jericho Lee. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar.
Beraninya kamu memukulku. Itulah pertarunganmu. Keluar dari sini sekarang. Jericho Lee bersenandung dingin. Wah, apa kamu gila? Beraninya kamu melepaskanku. Tahukah kamu siapa saya? Song Tan menyeringai muram. Aku tidak peduli siapa kamu, sekarang kamu akan menghilang dari mataku. Kalau tidak, kamu tidak perlu pergi hari ini. Mata Jericho Lee mengungkapkan rencana pembunuhan Moriran. Dia sudah kehilangan kesabaran terhadap orang bodoh seperti Song Tan. Nada yang bagus. Song Tan membalas dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Ini adalah perusahaan Rende. Saya direktur perusahaan Rende. Anda berasal dari perusahaan mana? Tuan muda yang mana? Aku bisa membuatmu menghilang dari dunia hanya dengan satu panggilan telepon. Beberapa orang yang mengenali Song Tan semuanya terdiam. Meskipun kata-kata Song Tan sedikit sombong, mereka mengerti bahwa Song Tan memang memiliki kemampuan ini sampai batas tertentu. Lihatlah Jericho Lee dengan simpati di mata mereka. Jika kamu macam-macam dengan Song Tan, dia akan mati. Namun, Jericho Lee mencibir dan menatap Song Tan dengan tatapan idiot, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menghilang dari dunia ini. Saya khawatir Anda salah. Aku bisa membuatmu menghilang dari dunia hanya dengan satu panggilan telepon. Hahaha. Song Tan tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Nak, apakah kamu di dalam air? Orang-orang di sekitar mereka juga memasang ekspresi aneh dan berbisik. Apakah pemuda ini gila? Tahukah kamu bahwa Song Tan adalah Direktur Departemen Informasi Perusahaan Rende? Ya. Meski hanya seorang direktur, perusahaan Rende memiliki masa depan yang cerah. Dikatakan bahwa Tuan Lee adalah pendukungnya. Jika Anda ingin saya mengatakan, tidak peduli bagaimana Tuan Lee, Anda tidak akan melihat orang-orang di perusahaan Anda diintimidasi. Pemuda itu menyedihkan. Saya telah menyinggung orang-orang di perusahaan Rende. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Perusahaan Rende memiliki pendukung seperti Tuan Lee. Hanya saja tidak ada yang mampu membelinya. Tapi Tuan Jericho Lee menghancurkan adegan itu pada acara penting seperti upacara pembukaan. Bukankah itu sama saja dengan memukuli wajah Tuan Lee? Dengan kekuatan Guru Lee, jika diselesaikan setelah musim gugur, bahkan jika Jericho Lee bersembunyi di ujung bumi, dia akan mati. Nak, berlututlah untukku sekarang, aku mungkin bisa memohon kepada Tuan Lee, tolong selamatkan hidupmu. Komentar di sekitarnya membuat Song Tan semakin bangga, dan dia langsung mengibarkan benderanya. Jericho Lee menunjukkan ekspresi lucu, oh, mengapa mengganggu saya? Saya Direktur Departemen Informasi perusahaan ini, dan saya kenal Tuan Lee. Song Tan mendengus bangga. Apakah Anda kenal Tuan Lee? Jericho Lee terkejut dan memandangnya dengan tidak percaya, bagaimana bisa? Bagaimana Anda bisa mengenal Tuan Lee? Dia sedikit mengagumi kemampuan aktingnya. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Tuan Lee, dia berpura-pura. Bodoh sekali. Song Tan menatapnya, menyilangkan pinggangnya, menyombongkan diri dan berteriak, tentu saja aku kenal dia. Saya tidak hanya mengenal Tuan Lee, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Sering makan dan minum bersama. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Apa? Apakah dia saudara dari Tuan Lee? Tidak mungkin. Tuan Lee adalah sosok yang sangat unggul. Bagaimana dia bisa bersaudara dengannya? Beberapa orang meragukannya, dan tentu saja yang lain memilih untuk mempercayainya. Mungkin yang dia katakan itu benar. Tahukah kamu, Song Tan dulunya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang gelandangan yang tidak punya pekerjaan. Segera setelah dia masuk perusahaan. Itu benar. Orang seperti dia hanya bisa mengandalkan nepotisme. Orang ini sebenarnya mengenal Tuan Lee. Sepertinya saya harus menyanjungnya. Beberapa orang mau tidak mau mulai aktif. Jika Song Tan dan Li Ye bersaudara, maka mereka harus saling memenangkan. Bahkan jika Song Tan mengatakan sesuatu yang baik di depan Tuan Lee di masa depan, mereka pasti akan mendapat manfaat besar. Melihat orang ini menarik bendera dan membodohi semua orang hingga linglung, Jericho Lee hanya merasa lucu di dalam hatinya. Dia berpura-pura, sangat takut, dan membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang kamu inginkan? Kamu memprovokasi saya 2 kali dan memukuli saya. Tentu saja, kamu bajingan kecil berlutut di tanah dan bersujud kepada saya, lalu kamu ditangkap. Kirim mereka ke penjara. Song Tan menunjukkan gadingnya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia mengejutkan semua orang. Betapa kejamnya. Bersujud memanggil kakek. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sudut mulut Jericho Lee menunjukkan pancaran senyuman, bukan senyuman. Tidak. Song Ze menyeringai muram, jika kamu memiliki keberanian, kamu tidak akan melakukannya. Aku hanya perlu panggilan telepon agar kamu tidak punya tempat di ibu kota.
Kamu tidak dapat bertahan atau mati. Begitu suara itu jatuh, sesosok tubuh berlari dari jauh, wajahnya sedingin es, dan nafasnya dingin. Ya, kamu sungguh prestise. Bolehkah aku membantumu? Suara kata-kata itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka berbalik dan melihat Cheng Hai berjalan menuruni peron dan mendatangi kedua orang itu. Presiden Cheng terkejut. Pertunjukan yang bagus. Hari ini adalah upacara pembukaan perusahaan Rende. Mereka membuat masalah di sini. Saya khawatir Presiden Cheng marah. Ekspresi beberapa orang langsung menjadi schadenfreude melihat permainan yang bagus. Presiden Song Tan tertegun, dan wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia dengan cepat mengeluh dan berkata, Presiden, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anak laki-laki ini pernah memukul saya sebelumnya dan menyebabkan saya terlambat, sehingga menunda penjelasan Anda. Baru saja dia mulai lagi dan mengancam akan meledakkan seluruh upacara. Saya ragu yang mana rekannya mengirimnya untuk menimbulkan masalah. Presiden, jangan biarkan dia pergi. Dia membalikkan fakta dan melemparkan semua air kotor ke Jericho Lee. Dia tidak menyadari bahwa wajah Cheng Hai menjadi semakin jelek saat dia berbicara. Presiden, bocah ini adalah bencana. Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Jika Anda membiarkannya pergi, itu akan menjadi bencana. Dan dia baru saja menghina Anda. Song Tan terus membingungkan hitam dan putih. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Cheng Hai bergegas melakukan sepak terjang, mengayunkan tangannya dan menariknya. Bab 674 muncul. Suara tamparannya jelas dan memekakkan telinga, dan suara kata-katanya berhenti tiba-tiba. Song Tan menutupi wajahnya yang merah dengan sidik jari 5 dan langsung terkejut, Jenderal Presiden, kenapa kamu memukulku? Petik 2. Cheng Hai menamparkan masa lalu lagi. Song Tan langsung ditutup matanya, terpesona oleh bintang, berbalik di tempatnya, lalu jatuh ke tanah. Bagus. Bagus. Saya pikir kamu bosan hidup. Suara Cheng Hai sangat marah hingga hampir meraung. Song Tan masih bingung dan tidak mengerti kenapa Cheng Hai tiba-tiba menjadi sangat marah. Untuk apa? Suara Jericho Lee terdengar dengan senyuman tipis. Mendengar ini, Cheng Hai dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat kepada Jericho Lee, Li Shao, orang ini harus mati. Muridku yang lemah telah merekrut barang-barang seperti itu ke dalam perusahaan. Tolong hukum aku. Penonton sudah mati lagi. Detik berikutnya, seluruh ruangan terdengar suara AC terbalik. Li Shao. Bagaimana Cheng Hai bisa begitu menghormati seorang pemuda? Siapa pemuda ini? Bahkan Song Tan pun benar-benar bingung. Dia duduk di tanah dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam kesannya, Cheng Hai adalah orang terbesar di perusahaan, dan selalu berada di atas yang lain. Tidak ada yang berani berbicara dengan Cheng Hai dengan nada seperti itu, dan tidak ada yang bisa membuat Cheng Hai begitu rendah hati dan penuh hormat. Jericho Lee melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memandang Song Tan sambil tersenyum. Kudengar ada yang mengenal Tuan Li dan merupakan saudaranya. Biasanya makan dan minum bersama setiap hari. Song Tan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tentu saja, kata-katanya sombong. Saat dia berbicara dengan teman-temannya, dia bisa meledakkan mereka. Namun di hadapan Cheng Hai, dia tidak berani meledak. Anda tahu, Cheng Hai benar-benar telah bertemu dengan Tuan Li. Dia tahu bahwa dia sedang membual sekaligus. Wajah Cheng Hai terasa berat. Dia menoleh dan menatap Song Tan. Orang terkutuk ini sangat sombong. Nada bicara Jericho Lee aneh, oh, Tuan Li begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa melihat kepala dan ekornya. Dia memiliki banyak peluang setiap hari. Saya tidak bisa membayangkan seseorang bisa menjadi saudaranya. Sungguh menakjubkan Tuan Li adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, dan dia pasti pria hebat, bukan? Keringat dingin Song Tan turun. Namun detik berikutnya, apa yang dikatakan Jericho Lee, membuat otaknya langsung hancur, kosong. Wajah Jericho Lee menjadi semakin dingin, seolah-olah cuaca beku di bulan Juni. Apa yang mereka dengar ketika mereka membuka mata? Beberapa orang langsung bereaksi dan kaget. Apakah Anda Tuan Li? Apakah dia Tuan Li? Mereka semua begitu ketakutan sehingga mereka mundur dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di hadapanku, pemuda berpenampilan biasa ini sebenarnya adalah guru terkenal Li. Ada keinginan untuk pingsan. Detik berikutnya, tindakan Cheng Hai membuat mereka menegaskan identitas Jericho Lee sepenuhnya. Dia bergegas menuju Song Tan sambil melakukan lunge, mengangkat kakinya dan menendangnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbaikan dan tidak menghormati Li Shao? Bang! Song Tan ditendang dan terjatuh ke tanah. Dia berada dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan kepalanya kosong. Dia bodoh.
Jericho Lee yang berkonflik dengannya sebenarnya adalah orang di balik perusahaan legendaris Rende, Tuan Lee. Ya Tuhan, lelucon macam apa yang Tuhan mainkan padanya? Bagaimana dia bisa menyombongkan diri bahwa dia dan Tuan Lee adalah saudara di hadapannya? Untuk sesaat, Song Tan hampir terdorong untuk bunuh diri. Saya pikir kamu menentang langit. Cheng Hai, satu demi satu, melampiaskan amarahnya. Saat ini, dia hanya ingin menendang Song Tan sampai mati. Semula upacara pembukaan hari ini menurut Jericho Lee akan terselenggara dengan baik. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur upacaranya, tetapi dia tidak menyangka Song Tan akan memberinya semua ini. Jika itu menyinggung perasaan Jericho Lee dan membuatnya meninggalkan kesan buruk, saya khawatir dia akan kehilangan kursinya. Saat memikirkan Do Swipe, dia harus dimarahi. Cheng Hai tega membunuh orang. Ah, jangan berkelahi, Presiden. Saya tahu ini salah. Saya salah. Saya tidak tahu Taisan, Tuan Lee. Saya tahu saya salah. Song Tan berguling dan berteriak, meratap minta ampun. Sekarang dia sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan nyawanya. Namun dia telah mendengar bahwa ada banyak sekali orang yang tewas di tangan Tuan Lee. Di antara mereka, saya tidak tahu berapa banyak ahli bela diri yang ada. Dia bukan siapa-siapa. Jericho Lee sama sekali tidak menganggap serius hidupnya. Bukankah kalian bersaudara denganku? Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi saudara laki-laki Tuan Lee. Aku bajingan kecil. Aku benar-benar tidak bisa memprovokasi orang besar sepertimu. Jericho Lee, mempelajari nadanya barusan, cibir. Song Tan hampir menangis. Dia hanya marah. Jika dia mengetahui identitas asli Jericho Lee, bahkan jika dia memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani mengatakan itu di hadapan Tuhan. Lelah, dia hanya berteriak pada penjaga keamanan, kemarilah. Beri aku perlawanan, bertarung sampai mati. Baiklah. Dengan tangan yang besar, Jericho Lee menghentikan Cheng Hai untuk berkelahi lagi. Cheng Hai berhenti. Song Tan berhenti dan berpikir itu Jericho Lee telah membiarkannya pergi. Dia akan bersantai. Detik berikutnya, perkataan Jericho Lee akan membuatnya jatuh ke dalam gua es dan langsung dari surga ke neraka. Tidak ada gunanya menyimpan sampah seperti itu. Terserah Anda apa yang harus dilakukan dengannya. Kata-kata Lee Jericho Lee sangat meremehkan, tetapi apa yang dia katakan membuat semua orang yang hadir bergidik. Song Tan mematahkan keberaniannya dan berteriak, tidak. Tuan Lee, tolong ampuni saya. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Lee, Anda memiliki banyak orang dewasa. Biarkan penjahatnya pergi namun, Jericho Lee memandangnya dengan acuh tak acuh, tidak tergerak. Mata yang dingin, tidak ada sedikit pun warna emosional, tulang yang dingin, membuat semua orang merasa kedinginan. Bang-bang. Song Tan berlutut di tanah dan terus bersujud, kepalanya berdarah. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia terus memohon, Tuan Lee, tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah berani lagi. Jangan bunuh saya. Meskipun Jericho Lee tidak mengatakan bahwa dia akan membunuhnya secara langsung, itu jelas berarti dia akan mati. Tidak mungkin bagi Cheng Hai untuk tidak memahaminya, dan Song Tan tahu apa yang akan terjadi jika menyangkut Cheng Hai. Bawa orang-orang itu pergi. Teguran dingin Cheng Hai, awal hari ini mengetahui mengapa pada awalnya, sekarang berakhir seperti itu, sepenuhnya patut disalahkan. Beberapa penjaga keamanan bergegas dan menyeret Song Tan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli bagaimana Song Tan menangis, penjaga keamanan tidak bermaksud untuk melepaskan diri, dan dengan kekuatan mereka, Song Tan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Suara ratapan berangsur-angsur menjauh, semua orang yang hadir sangat senang, menatap mata Jericho Lee dengan penuh ketakutan. Pemuda yang kelihatannya biasa-biasa saja inilah, sebuah kata yang menentukan hidup dan mati seseorang. Bab 675. Cheng Hai memandang orang-orang di aula saat ini dan berkata dengan suara sedikit menyesal, tolong santai saja. Upacara masih berlangsung, dan kejadian yang baru saja terjadi tidak mempengaruhi kelanjutan upacara. Saya ingin meminta Anda untuk mencoba untuk tidak menyebarkan ini. Ini masalah pribadi perusahaan kami. Cheng Song dapat yakin bahwa kami tidak akan menyebarkannya. Upacara hari ini normal, tidak terjadi apa-apa. Ya, kami tidak tahu apa-apa. Ini upacara yang luar biasa. Perjalanan ini layak dilakukan. Semua orang yang hadir adalah orang-orang tua yang sering ikut campur dalam acara-acara seperti itu. Secara alami, mereka dapat memahami situasi mereka sendiri. Bahkan jika mereka memberi mereka keberanian, mereka tidak berani menyebarkannya. Mereka tidak mempunyai buah yang baik untuk dimakan. Cheng Hai melihat reaksi ketakutan orang-orang, dan dia tidak berani menyebarkan berita itu, jadi dia melepaskannya. Tentu saja,
dia tahu bahwa Jericho Lee tidak membunuh Song Tan secara langsung di depan banyak orang. Dia seharusnya takut pembunuhan itu akan menjadi masalah besar, jadi dia sengaja menyerahkan orang-orang itu kepadanya. Dan Jericho Lee tidak mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang. Cheng Haipan memperhitungkan bahwa dia akan memukuli Song Tan hingga setengah mati dan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Bagaimanapun, Jericho Lee tentu tidak akan peduli dengan peran kecil Song Tan. Upacara berlanjut. Di arena, pembawa acara berkata, "Tuan dan Nyonya, Anda harus ingat bahwa dalam promosi media, tamu kelas berat akan diundang pada upacara pembukaan perusahaan, bukan?" Sebelum badai, suasana hangat mereda, masyarakat kembali bersemangat. Dokter pengobatan Tiongkok berbakat yang menaklukkan pengobatan flu. Apakah kamu benar-benar mengundangnya? Meskipun saya tidak menonton video kompetisinya, saya tahu ada orang seperti itu. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang dokter TCM kecil yang masih sangat muda. Saya tidak tahu apakah itu benar. Beberapa orang datang ke upacara tersebut hanya untuk melihat wajah sebenarnya dari TCM yang berbakat. Pembawa acara berseru dengan semangat, "Anda menebak dengan benar. Ini adalah dokter pengobatan Tiongkok yang berbakat yang mewakili pengobatan tradisional Tiongkok dan menaklukkan pengobatan flu. Namanya, saya rasa banyak orang tahu. Hari ini, dia juga datang ke tempat kejadian. Sekarang, dengan tepuk tangan terhangat, saya ingin mengundang dokter TCM berbakat ini ke podium untuk memberikan pidato." Selamat datang dengan tepuk tangan meriah, Jericho Lee berjalan ke peron dengan wajah datar. Apa yang sedang dilakukan Tuan Lee? Beberapa orang yang mengenali Jericho Lee semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Mereka semua baru saja melihat konflik antara Jericho Lee dan Song Tan. Meski konfliknya sengit, mereka dikejutkan dengan identitas Jericho Lee sebagai guru Lee, namun mereka masih dalam batas toleransi. Sekarang Jericho Lee berada di atas panggung, mereka tidak memahaminya. Apakah Tuan Lee ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum dokter TCM berbakat itu naik ke panggung? Jericho Lee melangkah ke peron, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan kemudian berkata kepada penonton, "Halo semuanya. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Nama saya Jericho Lee. Saya ahli pengobatan Tiongkok yang berbakat di bidang Anda." Mulut. Wow. Seluruh penonton gempar, dan detik berikutnya terdengar suara AC silih berganti. Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Apakah Tuan Lee jenius dalam pengobatan tradisional Tiongkok? Saya khawatir akan terjadi gempa besar di seluruh Tiongkok. Sungguh luar biasa bahwa Tuan Lee adalah seorang sipil dan militer. Dia kuat. Dia juga memiliki keterampilan medis yang kuat. Apakah dia masih manusia? Fakta bahwa Jericho Lee adalah Tuan Lee sebelumnya telah membawa pengaruh yang besar bagi mereka. Kini Jericho Lee bukan hanya Tuan Lee, tapi juga seorang dokter TCM berbakat yang menguasai pengobatan flu. Banyak orang hampir pingsan dan jantungnya berdebar kencang. Mungkin mereka dapat menyampaikan satu berita, tetapi dua berita telah membuat mereka lepas kendali. Bukankah itu palsu? Dikatakan bahwa Guru Lee adalah seorang pejuang yang kuat dengan kekuatan yang sangat tinggi. Dia membunuh ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan memerintahkan 7 keluarga. Dikatakan bahwa dia lebih luar biasa daripada Gai Jiuyu, pedang Tianyu. Seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berlatih seni bela diri dan dapat mencapai alam guru surgawi di usia 20-an sudah menjadi seorang jenius sekali dalam 1000 tahun. Energi orang-orang terbatas. Sungguh menakjubkan bisa membuat sedikit prestasi di bidang yang mereka fokuskan. Tuan Lee adalah seorang jenius di antara para talenta. Tapi bagaimana dia bisa begitu terampil? Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Kalau tidak, bagaimana energi seseorang dapat mendukung seni bela diri dan keterampilan medis? Beberapa orang yang mengetahui seni bela diri lebih baik tidak dapat memahaminya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seni bela diri dan keterampilan medis seseorang bisa begitu hebat. Bakat ini, pada akhirnya. Jericho Lee memandang orang-orang yang terkejut itu, wajahnya polos dan aneh, dan kata-katanya ringan. "Terima kasih telah datang ke upacara pembukaan perusahaan Rende cabang Beijing di tengah jadwal sibuk Anda. Saya harap Anda tidak menyebarkan cerita saya, karena Anda bisa, tetapi jika Anda memberitahu beberapa orang, itu mungkin menimbulkan masalah. Setelah itu semuanya, aku punya banyak musuh. Jika Anjia tahu bahwa dia masih putra Li Wenyan ketika dia datang ke ibu kota, dia pasti akan tetap mendatanginya. Saat itu, orang-orang ini akan terlibat dalam badai. Siapa yang akan memberitahu mereka bahwa Jericho Lee adalah Lie? Gulu." Mereka semua menelan ludahnya, dan wajah mereka menjadi pucat secara tidak normal. Beberapa reporter yang berencana mengambil foto dan menyusun naskah dan mengirimkannya ke internet semuanya berhenti, dan wajah mereka sedikit malu. Hampir saja,
Mereka mendorong diri mereka sendiri ke dalam lubang api. Untungnya, Jericho Lee mengingatkan mereka tepat waktu. Baiklah, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Upacara akan dilanjutkan. Dengan itu, Jericho Lee turun dari peron, melemparkan mikrofon ke pembawa acara, dan meninggalkan aula di bawah tatapan rumit dari orang-orang. Saat ini, dia adalah bintang besar bahkan lebih dari bintang besar, dan perhatiannya jauh melampaui segalanya. Ketika orang-orang melihat punggungnya, mereka semua senang. Ombaknya sangat dahsyat sehingga mereka tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Keluar dari perusahaan, Jericho Lee melangkah pergi, berpikir sambil berjalan. Setelah upacara, para wartawan dan media tersebut, dengan peringatan saya, harus sangat berhati-hati untuk menghindari informasi penting, dan tidak akan mengungkapkan berita bahwa saya adalah Tuan Lee. Jericho Lee masih ingat penampakan ketakutan orang-orang itu. Dia yakin mereka tidak berani mengarang berita kecuali mereka tidak ingin hidup. Setelah upacara pembukaan hari ini, siaran pers akan menyebar dan akan ada pemboman besar lainnya. Ayah akan yakin bahwa saya ada di perusahaan. Saat itu, dia pasti akan menghubungi saya atas inisiatifnya sendiri.